Hai sobat, kini kita akan beralih ke sebuah daerah yang sangat indah dan menawan, yaitu Provinsi Aceh atau yang disebut Banda Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus. Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Kini, Ruang Channel akan sedikit membahas mengenai tempat-tempat sejarah atau misteri yang berada di provinsi ini. Salah satunya yaitu Misteri Jembatan Seunapet. Nama Jembatan Seunapet tak asing lagi bagi para pengguna jalan nasional yang menghubungkan Medan dan Banda Aceh. Bahkan jembatan ini terkenal dengan sesosok hantu Halimah yang kerap menampakkan wujudnya loh. Dulu Halimah adalah sesosok wanita yang cantik parasnya. Dia adalah gadis yang masih beranjak remaja, bisa dibilang masih anak sekolah atau baru lulus sekolah. Mungkin sobat dari kalian pasti ada yang mengetahui dari kisah tersebut. Nah, kini hantu Halimah kerap disebut menjadi pengganggu para pelintas jalan. Bahkan, hantu Halimah kerap menjadi kambing hitam terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kabar yang beredar di masyarakat, hantu Halimah tewas dibunuh usai digenjot. Lalu jasadnya dibuang di sekitar lembah jurang Senapet dekat jembatan tersebut. Kisah tragis dari peristiwanya Halimah. Halimah mengalami nasib tragis itu pada tahun 1980-an. Dia yang saat itu masih berusia 18 tahun, berjalan sendiri hendak pulang. Hingga dia kemudian diculik dan digenjot. Pada suatu hari, dia Halimah sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Kondisi jalan negara Medan Banda Aceh sangatlah sepi. Tiba-tiba sebuah mobil kijang melintas. Mobil itu kemudian berhenti di depan Halimah. Tanpa permisi, mereka langsung menyekap Halimah ke dalam mobil. Perempuan malang itu sempat berteriak meminta tolong. Namun siapa pula yang akan menolong di tempat sepi itu? Sebuah tinju kemudian membuat si Halimah hilang kesadaran. Ketika dia sadar dan membuka mata, dia merasakan ada sesosok laki-laki yang sedang menindih tubuhnya, yang sudah babak belur dan tidak berdaya. Halimah sempat meronta, tapi apalah daya, lelaki jalan sekitar ada 6 orang itu sedang kesurupan setan. Lalu karena merasakan rasa sakit yang luar biasa, akhirnya si Halimah kembali pingsan. Setelah semua manusia jahanam itu menunaikan nafsu bejatnya, segera mereka membuat strategi untuk menutupi perbuatan terkutuknya itu. Pilihannya adalah dengan cara membunuh Halimah. Dan pada saat itu sempat terjadi adu mulut. Dan kemudian wanita malang itu dieksekusi dengan cara dicekik. Bahkan ada dari salah satu seorang pelaku kembali memberikan genjotan lagi pada mayat Halimah. Keterlaluan. Begitulah kronologi dari kisah terjadinya hilangnya Halimah, seorang gadis yang cantik parasnya. Sampai dengan sekarang tidak ada keluarga yang berhasil menemukan jenazah perempuan malang tersebut. Lalu, untuk membalaskan dendamnya, konon Halimah sengaja menampakkan wujudnya itu. Kabarnya dia bersama dengan para dedemit lain kini memang menjadi penunggu jembatan itu. Jalur nasional Medan Banda Aceh itu memang cukup rawan. Di sisi kanan dan kiri jembatan kembar itu masih terlihat rimbun pepohonan. Belokan tajam dan curam kerap membuat pengguna jalan akhirnya bisa terjadi kecelakaan.
Ragam kisah kecelakaan dan angkernya jembatan Seunapet menjadi cerita tersendiri yang begitu awet untuk selalu dikisahkan. Percaya tidak percaya, namun masih cukup menjadi tanda tanya besar dalam setiap benak orang yang mendengarkan. Ada kisah dari seorang suami istri yang mengisahkan pengalamannya. Berawal kisah mereka itu dari Lok Semawe menuju Banda Aceh dengan mengendarai mobil sedan miliknya. Saat itu, mereka harus melintas melalui arah jembatan Senapet itu. Mau tidak mau, hanya itu jalan satu-satunya. Dan setibanya di dalam perjalanan, karena lelah di kota Sigli, mereka pun beristirahat. Lalu sekitar pukul 10 malam perjalanan mereka pun dilanjutkan. Sesampai di pegunungan lembah Seulawah, udara dingin mulai terasa. Sekitar pukul 11 malam, lalu mereka pun tiba di seputaran jembatan Seunapet. Di belokan sebelum jembatan, mereka merasakan mobil yang dikendarainya seperti terasa berat, katanya. Dipikir karena banyak dosa, ternyata bukan sobat. Haha. Saat itu mereka berpikir mungkin ini hanya karena tanjakan saja. Mobil pun melaju seperti biasa. Tak ada kesan yang membuat mereka berpikir aneh. Namun seketika mobil yang dikemudikan makin terasa berat. Tiba-tiba ada sesosok makhluk hitam besar lewat di depan kaca dari arah sebelah kanan. Kita sebut saja si Bakpao. Lalu si Bakpao lewat tanpa permisi dan tanpa bersalah. Saat itu mereka melihat si Bakpao itu dan mereka pun tidak berhenti mengucapkan istighfar dan ayat Al-Quran. Namun pikiran mereka tetap fokus mengemudi kendaraannya. Perasaan takut dan gugup itu sudah pasti. Mereka terus melanjutkan dan fokus dalam perjalanannya tanpa berhenti. Hingga setibanya mereka pun sampai di rumah. Dan untung saja si Bakpao itu tidak ikut sobat. Itulah pengalaman pertama bagi mereka di jembatan Seunapet. Kisah lainnya, ada mayat yang tergeletak saat itu. Tak ada yang berani mengambil atau menghampirinya. Tetapi ada seseorang lelaki dewasa yang bekerja di Palang Merah Indonesia atau PMI, sebut saja si Abang Jago. Abang Jago melihat mayat itu lalu menghampiri dan membawa mayat tersebut menggunakan mobil ambulansnya. Dengan kondisi mayat sudah mengeluarkan bau tak sedap. Bagi si abang tidak menjadi halangan baginya. Memang abang jago. Lalu si abang mengantarkan mayat tersebut ke tempat kediamannya. Sesampai kediamannya, mayat tersebut kemudian disambut oleh warga dan pemilik rumah. Lalu para keluarga menjadi histeris. Cukup. Selanjutnya, si abang itu pun dengan kondisi lelah meminta izin pada keluarga mayat untuk kembali pulang. Saat si abang menuju perjalanan pulang, si abang itu begitu kaget saat dia mengendarai mobilnya. Ada seorang sesosok laki-laki berdiri tepat di depan mobilnya. Lalu, sesosok itu dengan suara samar mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya membawa pulang ke rumah. Oh, jadi selama ini mayat tersebut tak tahu arah jalan pulang. Cerita lainnya datang dari sopir minibus L300. Pada suatu malam, kira-kira pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat, dia melintas di jurang Seunapet. Kira-kira 500 meter sebelum jurang itu, ada seorang menyetop mobil yang dia sopiri itu. Tanpa rasa curiga, dia langsung berhenti. Padahal di tempat itu, jangankan rumah penduduk, rumah monyet pun tidak ada. Penumpang yang sekilas masih muda itu langsung duduk di barisan kedua. Ketika baru saja mobil itu tiba di Seunapet, sebuah peristiwa luar biasa terjadi.
penumpang itu tiba-tiba keluar jendela dengan begitu cepat. Saking cepatnya si penumpang lupa bayar ongkosnya. Pada peristiwa itu hanya si sopir yang sempat melihatnya. Penumpang lain semua dalam posisi tidur. Sang sopir pun langsung tancap gas tanpa meminta ongkos. Ketakutan saya mencapai bulu hidung. Mungkin kalau bisa bulu roma pun berdiri, ujar sang sopir. Itulah sekilas dari kisah dan cerita yang kerap terjadi di jembatan Seonapet. Belum lagi tabrakan di persimpangan yang juga sering terjadi. Dari data yang dikeluarkan oleh Satlantas Polres Aceh Besar sejak 2007 hingga 2011, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di tikungan Seonapet sebanyak 16 kasus yang menyebabkan 12 orang meninggal dunia, 16 orang mengalami luka berat, dan 80 orang mengalami luka ringan. Data tersebut begitu banyak korban berjatuhan di tikungan jembatan Seonapet, hasil dari peninggalan Belanda zaman dahulu itu. Seakan kebenaran mistik dari setiap kisah tersebut membenarkan wajah angker jembatan Seonapet. Begitulah dari kisah dan cerita misteri jembatan Seonapet yang selalu membuat masyarakat saat melintasi akan merasakan sesuatu yang membuat kurang nyaman untuk melalui jembatan tersebut. Nah, sobat, itulah misteri jembatan Seonapet. Sobat tidak perlu khawatir dan jangan pernah takut. Asalkan kita selalu berhati-hati dan selalu berdoa dimanapun dan kapanpun. Insya Allah, semua akan menjadi baik-baik saja. Oke sobat, episode ini sampai di sini dulu ya. Ruang Channel pamit dulu. Bye.